Halo, apa kabar untuk Virgo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua. Kali ini aku mau reading untuk Virgo tentang energi kehidupan kamu baik dari segi karir, keuangan maupun asmara ya. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, jadi nggak semua harus resonate ya buat Virgo di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di video yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Seperti biasa untuk energi kehidupan kita bahas masalah karir, keuangan, dan asmara kalian. Karir, usaha juga ya masuk, studi juga kemungkinan bisa masuk di situ ya. Oke, aku cek dulu energinya, ini bisa lebih cepat, lebih lambat ya, atau memang sebelumnya kamu hadapi atau saat ini sudah kamu hadapi ya untuk teman-teman Virgo. Oke, aku cek cross check dulu di sini untuk energi keuangan dan rezeki ya. Creativity work Virgo. Ini kalau ini bahas tentang catat mencatat, planning lah intinya ya. Berarti kayaknya Virgo harus lebih kreatif lagi. Nah, sebelumnya kalau udah kreatif, ini harus lebih kreatif lagi untuk tulis menulis, untuk catat mencatat pembukuannya. Di planning maksudnya ya, kalau males catat ya pembukuannya, ini memplanning kembali. Nah, di planning lagi, yang teliti lagi, yang cermat lagi. Nah, jadi biar kamu lebih tahu nih pendapatan kamu kayak gimana dan seperti apa ya. Tapi kita lihat dulu nih, kenapa kok ada creative writing di sini untuk Virgo di bulan Mei ya? Kok ada pesan semacam ini nih? Oke. Remember who you are. Nah, you are powerful. Oh. Nih di sini kalau aku lihat Virgo, nggak usah cemas ya, Virgo di sini. Kamu percayalah dengan kemampuanmu. Oke. Aku cek dulu di sini untuk energi di keuangan dan rezeki kamu. Oke. Four of water, nine of S of earth. Oh, ada S of earth. Sebenarnya bagus ya kalau aku lihat ada S of earth ya. Oke, aku cek dulu di sini. Six of fire, strange is wow, ujung yang sangat menyenangkan ya, baik dari segi keuangan dan karir kamu sebetulnya ya. Gini, kita ngomong masalah creative rating ya. Ada four of water, ada nine of air. Jangan oke. Keuangan, catatan keuangan atau keuangan bikin pusing. Tetapi di sini intinya kamu fokus ya untuk keuangan kamu Virgo, aku lihatnya. Tetapi aku melihat juga ada S of Earth, sesuatu yang sangat bagus kalau menurut aku ya. S of Earth ini bisa menandakan situasi baru dalam keuangan kamu. Nah, hal baru dalam keuangan kamu. Hawa-hawa baru dalam segi keuangan kamu, S of Earth ya. Jadi membuka halaman baru, membuka energi baru di keuangan kamu. Wah, cukup bagus di sini ya. Nggak usah dipikir, nggak usah pusing. Yang udahlah, yang sudah berlalu ya sudah ya. Intinya kayak gitu. Yang sudah, kalaupun ada sesuatu di masa lalu. Kalau nggak ada sesuatu di masa lalu, beberapa dari kamu ini cukup pusing dengan keuangan kamu ya. Pusingnya ini nggak harus dengan energi yang lebih apa ya, kayak
Pusing ini bisa saja menata keuangan, pusing ini bisa saja tentang kalaupun ini ada hubungan dengan bisnis kamu ya, natain untuk inilah, untuk inilah, untuk inilah. Di sini aku lihat kamu fokus ya. Beberapa dari Virgo ada yang merasa bahwa asmara nanti dulu. Nah, ada yang kayak gitu ya. Asmara nanti dulu, fokus dulu masalah keuangan, urus dulu masalah energi di karir kamu. Ada beberapa dari kamu Virgo ada yang berusaha untuk fokus dulu untuk masa depan kamu, nata segala sesuatu di hadapan kamu sekarang. Nih. Atau kita ngomong masalah Four of Water ini sendiri, apa ya, intinya dengan hadirnya Four of Water ini sendiri menghindari situasi yang nggak baik, menghindari sesuatu yang nggak baik. Makanya kamu berusaha untuk fokus menata diri kamu, menata keuangan kamu. Makanya di sini kok pantas ada creativity writing ya. Intinya itu kayak make time to write down your thought. Berarti intinya apa? Meluangkan diri buat kamu, meluangkan diri buat fokusin di ekonomi kamu. Ya, ada beberapa dari kamu nanti di bulan Mei ya memfokuskan diri untuk menata ke ekonomi lagi, atau intinya itu fokus dulu untuk ekonomi kamu ya, mengendalikan. Nah, pengendalian ekonomi kamu, menata lagi pos-posnya untuk ekonomi kamu di sini, sehingga Ace of Earth bisa kamu dapetin teman-teman ya untuk Virgo. Sehingga Ace of Earth ini sendiri itu peluang baru. Nah, kita ngomong masalah peluang baru atau energi di rezeki kamu ini bisa terbuka ya, menjajaki kehidupan ekonomi yang baru di sini. Oke, jadi itu untuk Virgo cukup bagus. Lalu bagaimana dengan karir? Oke, karir, entah itu karir, usaha kamu maupun studi kamu, satu hal dari remembering who you are, yaitu apa? Percaya pada intuisi kamu, percaya dengan kemampuan kamu, kamu bisa kok. Ya, nggak usah nggak pede. Nah, intinya gitu ya, jangan sampai nggak pede, jangan sampai merasa cemas, jangan sampai aduh nanti kalau kayak gini gimana, bisa nggak ya gue, bisa. Harus bisa. Kalau kamu udah menjalani, kamu harus mampu. Nah, itu loh. Usahakan kamu ini mampu, harus mampu. Ya, harus mampu, usahakan itu. Ya. Kalau kita ngomong masalah remembering who you are itu, apa yang sudah kamu jalani dan apa yang kamu hadapi, kamu mampu untuk sukses, kamu mampu untuk berdiri, kamu mampu untuk menjalani, kamu mampu untuk menyelesaikan semua hal yang ada di hadapan kamu. Nah, ini loh. Ya, semua orang akan mengalami suatu kegagalan, semuanya. Dari kegagalan itulah yang membuat kita ini menjadi seseorang yang kuat, harus itu. Jangan sampai kegagalan itu membuat kita malah down. Jangan sampai suatu kegagalan malah membuat kita, aduh aku udah males deh, udah tenaga jangan ya teman-teman. Nah, ini loh. Ada beberapa dari teman-teman di luar sana, kalau udah jatuh males, udah gak mau bergerak lagi. Nah, terus suksesnya kapan? Nah, ini loh. Berhasilnya kapan? Selalu aku sarankan buat teman-teman dengan hanya remember who you are ini, mumpung ya teman-teman. Kalau kita gagal di sini, coba di sini. Gagal lagi di sini lagi. Cari jalan lain lagi. Gagal lagi, coba terus. Sampai kita akan menemukan satu titik. Nah, ini loh. Ya. Kalau ada beberapa hal yang masuk ya. Jika dulu ada suatu hal yang orang mengatakan bahwa kesabaran orang itu ada batasnya, menurut aku tidak ada batasnya. Nah, ini loh. Apakah kesabaran itu ada batasnya? Sebetulnya tidak. Kenapa? Bisa nggak kalian itu menyelami diri kalian? Sedalamnya laut itu masih bisa ya teman-teman kita ukur, tapi dalamnya pikiran dan perasaan seseorang, kekuatan, terus kita ngomong kesabaran itu adalah emosional yang tak terbatas. Nah, ini loh ya, kecuali kalau kita ngomong masalah fisik, beda lagi cerita. Tapi kesabaran ini adalah tentang mindset kita teman-teman. Nah, ini loh, cara bagaimana kita tuh menyelami diri kita. Sebetulnya kita itu kuat.
Sebetulnya kita tuh mampu. Tetapi karena mindset kita yang bekerja, aku lelah, ya udah. Batasnya cuma sampai segitu. Karena belum-belum udah aku capek, aku lelah. Aku nggak yakin. Nah, udah ngomong kayak nggak yakin. Ini mulai dari sekarang mindset yang harus dirubah. Kita bisa kok, kita mampu kok. Nah ini loh. Ya. Orang sukses itu ya salah satunya, bukan semuanya. Jadi ada beberapa poin ya teman-teman. Salah satu orang sukses itu karena apa? Mindsetnya. Tidak mudah menyerah. Nah, orang yang tidak mudah menyerah, apakah ada batasannya untuk lelah? Nggak ada. Tidak mudah menyerah dengan kondisi apapun. Nah ini loh. Jika ada seseorang itu ngomong masalah kesabaran itu ada batasnya, sebetulnya tidak ada batasannya. Nah ini, yang membuat kita membatasi kesabaran kita adalah mindset kita sendiri, membatasi diri sendiri. Nah ini loh. Ya, sebetulnya kita adalah manusia-manusia yang cukup kuat, teman-teman. Jika memang orang-orang di luar sana ini berhasil, sukses, itu yang harus kita contoh. Nah ini loh, ya. Jadi dengan hadirnya remember who you are, ingatlah teman-teman, pada ujungnya kamu juga akan menjadi orang yang berhasil sebetulnya. Tergantung dari mindset kamu sendiri. Tergantung dari bagaimana kamu membawa diri kamu sendiri. Remember who you are. Ya. Nah ini loh, kamu cukup kuat, ada strength. Lihatlah ya, you are a powerful, loving, creativity, child of God. You are very loved. Berarti intinya apa? Sebetulnya kamu adalah seseorang yang cukup kuat mengatasi semua apa yang ada di hadapan kamu. Nah ini loh. Ya. Apapun itu, kita lihat ada strength loh di sini. Power, kekuatan. Six of Fire. Mengenai apa ini? Sukses. Suatu perjalanan di mana kamu akan menemukan suatu titik keberhasilan kamu. Maka intinya jangan pernah lelah ya teman-teman. Ya. Jangan pernah lelah dengan kondisi apapun kamu. Maka keberhasilan itu bisa ada di tangan kamu sendiri. Nah ini. Intinya cuman itu. Ya. Jangan sampai kamu lelah. Maka keberhasilan itu akan ada pada kamu. Keep positive thinking. Ya, rubah mindsetnya mulai dari sekarang. Oke? Gak ada kata-kata bahwa kita sebagai manusia kesabaran pasti ada batasnya. Tidak sebetulnya. Ya, kesabaran seseorang itu tidak ada batasannya. Kalau kita ngomong masalah ada batasnya, berarti kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan pendek, apa yang kita pikirkan terlalu belum dalam, intinya seperti itu. Kita harus tahu bahwa sedalamnya lautan, dalamnya pikiran dan hati manusia itu nggak bisa diukur dengan apapun. Nah ini loh yang harus kita pahami. Berarti kesabaran seseorang itu juga nggak ada batasannya sebetulnya. Nah ini, ya. Kalau cinta aja nggak bisa diukur dengan kata-kata atau nggak bisa diukur dengan jari, nggak bisa diukur dengan meteran katakanlah ya, nggak bisa diukur dengan jarak. Nah, begitupun namanya kesabaran, nggak bisa diukur. Ya, jadi ini, ya, kekuatanmu juga sebetulnya kekuatan mental kamu, ya, kekuatan mental kamu sebetulnya juga nggak ada batasannya teman-teman. Ya, makanya kenapa kok ada beberapa tarot reader yang ada coaching. Itulah coach itu membentuk apa? Pola pikir kita, mindset kita. Nah ini loh, ya, merubah mindset kita teman-teman. Fungsi dari coaching itu sendiri, paham ya? Jadi itu intinya Virgo, baik dari keuangan kamu dan energi di karir kamu bagus ya di sini sebetulnya. Nah, jadi kamu percayalah kalau kamu ini orangnya mampu kok, ya, kamu mampu. Jangan khawatir dengan kondisi apapun yang sedang kamu hadapi. Intinya seperti itu. Oke, lanjut.
untuk di asmara ya. Jadi ambil positifnya aja. Semoga saja pesan-pesan itu juga bermanfaat buat kamu di luar sana ya, buat teman-teman. Playfulness, bikin diri kamu dalam suatu hubungan ini nyaman. Dan sebaliknya ya. Jadi intinya tuh kenyamanan, hal-hal yang romantis. Nah, sebetulnya hal-hal yang romantis walaupun itu cuma sedikit itu perlu loh teman-teman. Makan malam berdua ya, jalan-jalan berdua, have fun berdua. Atau kita ngomong masalah suatu hal yang romantis bukan dengan kata-kata juga ya. Kemesraan juga penting. Nah, hal-hal mesra itu juga penting. Itu yang pertama. Playfulness itu juga hal yang paling berpengaruh adalah menciptakan sesuatu yang menyenangkan. Kalau pasangan kamu, kalau dianya nggak bisa membuat sesuatu yang menyenangkan, mulai dari diri kita sendiri. Bikin suatu hal yang menyenangkan, ya. Jadi, kenapa kok kita itu memulai proses itu kalau bisa dari diri kita dulu, bukan dari orang lain. Nah, kalau nunggu orang lain mau sampai kapan? Intinya seperti itu. Jadi segala sesuatu tuh dimulai dari diri kita, membuat segala sesuatu menyenangkan. Nah, ya, kita seneng dulu, habis itu nyenengin orang lain. Bukan untuk yang hal yang bersenang-senang, bukan seperti itu ya. Jadi kayak mulai dari diri kita, gimana sih kita itu bisa membuat orang lain itu seneng, happy, nyaman, itu penting ya teman-teman. Ya. Nah, kalau pasangan kita nyaman, otomatis pasangan kita akan senang. Nah ini loh, paham ya teman-teman? Pasangan kalau udah nyaman sama kita, seseorang kalau udah nyaman sama kita, otomatis senang. Kalau nggak nyaman, sesayang-sayangnya apapun, ini bisa nggak baik atau mengurangi perasaan itu sendiri. Nah ini loh, kalau membuat pasangan kita nggak nyaman, perasaan itu bisa berubah loh teman-teman. Sedalam-dalamnya perasaan seseorang, kalau pasangan kita nggak bisa bikin kita nyaman, ya nggak, pas itu rasanya gerah kan, ya. Kalau pasangan nggak bisa bikin kita nyaman, gimana sih rasanya? Nah, makanya segala sesuatu dibalikan ke kita. Kalau kita nggak bisa bikin nyaman, gimana nih perasaan pasangan? Kalau kita sendiri juga nggak dibikin nyaman, gimana sih perasaan kita? Nah, ya, oke. Jadi intinya dengan hadirnya playfulness ini sendiri adalah membuat sesuatu yang bikin hubungan ini nyaman. Kalau pasangan belum bisa bikin nyaman, mulai dari diri kita. Kalau dari kita udah maksimal bikin seseorang ini nyaman, kalau dia belum juga nyaman, nah berarti yang error dianya. Nah gitu ya teman-teman, berarti yang error dia. Nah ini loh ya, berarti yang error ini yang patut dipertanyakan ini ya. Kamu udah berusaha semaksimal mungkin buat pasangan nyaman ya, buat pasangan ini enjoy, buat pasangan ini itu gimana sih nyaman itu ya. Nah oke. Playfulness, so 7 of fire nih ya kan, akhirnya Air of Earth. Semakin kamu mendalami seseorang, semakin pantas ya. Ada beberapa dari kamu ini kayak berusaha untuk memahami pasangan kamu, atau sebaliknya ya. Kamu berusaha untuk memahami dia, ataupun sebaliknya dia berusaha memahami kamu. Kalau aku melihat semakin kalian ini berjalan, semakin kalian ini terhubung, ada aja masalah yang terjadi. Ya, ada aja masalah yang terjadi di sini. Kalau aku melihat dengan hadirnya playfulness dan ada 7 of fire, apakah di sini kalian itu sama-sama bersikuku dengan pedomannya masing-masing? Nah, ini loh. Ya. Menurut ini yang benar, menurut ini benar, ini yang bikin akhirnya playfulness ini nggak bisa jalan. Tidak menyenangkan dalam hubungan. Karena sama-sama bersikuku dengan pendapat masing-masing. Akhirnya apa? Masalah yang tercipta ini bisa nggak benar. Nah, nih, ini yang pertama, ya. Tetapi di sini dengan hadirnya Messenger of Water, sebetulnya
dia ini memiliki perasaan terhadap kamu, ya. Kalaupun ini aku melihat ada messenger of water, dia tuh ada keinginan untuk mungkin serius ya sama kamu, ada sayang sama kamu, cuman ada situasi yang tidak menyenangkan. Nah, ini yang harus diubah ya teman-teman. Jadi ciptakan suatu hubungan ini lebih bener lagi ya, ciptakan sesuatu hal yang lebih gimana sih buat dia itu nyaman ke kamu nyaman ke dia. Nah ya, berhubung mungkin ini orang yang sedang kamu pikirkan tidak nonton readinganku, jadi ya mau nggak mau kamu yang aku kasih pesen ya. Kalaupun memang pasanganmu yang salah, nggak ada salahnya memulai dari diri kamu dulu deh. Nah ya, dimulai dari diri kamu, menciptakan sesuatu hal yang menyenangkan untuk pasangan kamu, sehingga menciptakan sesuatu yang lebih baik buat kedepannya ya. Nah ini loh, itu yang pertama. Tetapi kalau aku melihat dengan hadirnya Seven of Fire, apapun yang menjadi masalah kamu, jika memang ada playfulness di sini ya, menciptakan suatu kenyamanan ya, menciptakan suatu kenyamanan dalam suatu hubungan, maka hasilnya pun akan baik juga loh sebetulnya untuk Virgo. Karena aku lihat ada messenger of water. Bisa saja pasangan kamu, orang yang sedang kamu pikirkan ini inginnya lebih sama kamu. Loh ini loh ya, semua hal itu kayak tercipta buat kamu sendiri nih ya. Kalau pasangan kamu bikin kamu nyaman, maunya lebih kan. Nah, nggak hanya sekedar kayak pendekatan, maunya jadian aja udah bikin nyaman, maunya ke hal yang ke jenjang yang lebih serius lagi loh, ya enggak? Nah ini kita ngomong masalah messenger of water ya. Bisa saja orang yang terhubung dengan kamu ini nyaman sama kamu. Nah bisa saja ya, semua masalah bisa terselesaikan, akhirnya ingin ke tahap yang selanjutnya. Kalaupun ini ada seseorang, bisa saja gini ya Virgo, akan ada seseorang yang datang dalam kehidupan kamu yang inginnya serius sama kamu, bisa juga, atau ingin lebih mendalami tentang kamu orangnya kayak gimana sih, ternyata kamu tuh orangnya nyenengin ya, ternyata kamu orangnya bikin nyaman ya. Nah ujung-ujungnya apa? Mungkin dia akan menyatakan perasaan dia sama kamu di sini. Nah ini bisa juga ya, atau bahkan sebaliknya nih ya, kamu merasa nyaman dengan seseorang di sini sehingga kamu ingin hubungan ini lebih ke depannya, atau ingin lebih tingkat lah ya, karena orang ini sudah bikin kamu nyaman, orang ini udah bikin kamu seneng, bisa juga seperti itu. Oke, so sekali lagi itu untuk Virgo. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.